Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya tidak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan dan membesarkannya, yang atas limpahan nikmatnya lah kita sampai pada hari ini masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita dianjurkan dan bahkan sangat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada seperti yang kita lakukan saat ini, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berzikir kepada Allah, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an yang menganjurkan kita untuk selalu menghambakan diri kepadanya dimanapun, kapanpun kita dalam kehidupan dunia ini, apakah saat senang ataupun saat kita susah. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wadhkur isma rabbik wa tabattal ilaihi tabtila." Selalulah mengingat, menyebut nama Rabbmu dan tekunlah beribadah kepadanya. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, mungkin sering kita baca ayat yang kadang kita atau sebagian dari kaum muslimin salah memahami maknanya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Sembahlah Rabbmu sampai datang kepada kamu yang namanya al-yakin. Al-yakin maknanya adalah bukan keyakinan. Ini bahasa Arab, bukan bahasa Indo. Iya, maknanya adalah al-maut, kematian. Jadi makna ayat ini, sembahlah Rabbmu sampai kamu dijemput oleh yang namanya malaikat maut. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kita sudah maklumi bersama tentunya, kita keluar semuanya dari dalam perut ibu kita ke dunia ini untuk satu hikmah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Makanya berbahagialah ketika kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menghambakan diri kepadanya, memujinya, membesarkannya dan mengagungkannya, ruku dan sujud kepadanya. Di pertemuan ini kita kembali melanjutkan Kitabut Tauhid, dan insya Allah di malam hari ini pembahasan pendek karena isinya cuma 2 hadits dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaitu kita masuk di bab 66. Itu satu bab sebelum terakhir, karena kitab ini hanya berisi 67 bab. Ini sekarang 66. Bab yang ke-66. Kata beliau rahimahullahu taala, babu ma jaa fi himayatin nabi, himat tauhidi wa saddihi turkus syirki. Bab apa yang datang tentang himayatun nabi, penjagaan Nabi kita Muhammad SAW, batasan-batasan tauhid, dan bagaimana belum menutup pintu-pintu yang mengarah kepada kesyirikan. Ini bab disebutkan oleh beliau rahimahullah setelah sebelumnya beliau sebutkan banyak bab, sudah 65 bab
Semuanya tentang tauhid. Bagaimana kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak kepada selainnya. Beliau telah sebutkan kepada kita banyak bentuk ibadah. Beliau sebutkan sembelihan. Ini ibadah. Harus kita lakukan karena Allah. Untuk Allah. Beliau sebutkan nadar. Beliau sebutkan juga sumpah di pembahasan terakhir yang baru-baru kita ambil. Dan banyak dari yang beliau sebutkan. Kalau sekarang ini secara umum. Bagaimana syariat kita, Nabi kita Muhammad SAW menjaga kita supaya tidak jatuh ke dalam syirik. Walaupun kadang perkara itu mubah, tidak boleh kita lakukan kalau akan mengantarkan kepada yang namanya syirik. Yaitu peribadatan dan penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau akan contohkan contoh yang banyak mungkin di antara kita jatuh di dalamnya. Tapi kita tidak sadar kalau itu tidak boleh. Dilarang dalam syariat karena akan mengantarkan kita kepada kesyirikan. Kepada kesyirikan. Kata beliau rahimahullah, an Abdullah ibn Syikhir radhiyallahu ta'ala anhu qala, in talaqtu fi waqdi Bani Amir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulna anta sayyiduna. Faqala as-sayyidullahu tabaraka wa ta'ala. Qulna wa afdaluna fadlan wa a'dhamuna tulan. Faqala kulu biqaulikum au ba'di qaulikum wala yastajriyannakum syaitan. Kata beliau rawahu Abu Daud bisanadin jayyid. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang bagus. Juga hadis ini riwayat Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Kata beliau dari Abdullah ibn Syikhir, beliau masuk Islam, ya, dikatakan setelah Fatu Makkah. Yaitu Fatu Makkah itu Nabi menaklukkan Makkah tanpa perang di tahun ke-8 Hijriah. 8 tahun setelah Nabi SAW pindah dari Makkah ke Madinah. Katanya, in talaqtu fi wafdi Bani Amir. Saya ikut di rombongan Bani Amir. Bani Amir ini kabilah di sekitar Arab, sekitar Makkah, Madinah. Ini terjadinya setelah Fatu Makkah. Karena ketika Nabi SAW sudah menaklukkan Makkah, suku-suku sekitar Makkah, Madinah itu berbondong-bondong masuk Islam. Disebabkan karena memang sebelumnya itu yang mereka nanti. Ketika Nabi SAW menang di Perang Badar, orang sudah melihat di situ. Ini dia kalahkan orang Quraisy. Berarti ini adalah yang pertama. Orang Quraisy tidak pernah kalah. Bahkan sebelum diperangi pun musuhnya sudah hancur sebelumnya. Karena mereka adalah orang-orang yang tinggal di sekitar Ka'bah. Baitullah Al-Muharram. Nabi SAW kalahkan orang musyrikin. Bahkan banyak dibunuh pentolannya. Ditambah lagi di Fatu Makkah. Nabi SAW kuasai Makkah. Jadi Nabi keluar bersama para sahabat dari Madinah. Ingin langsung menyerang orang-orang musyrikin di Makkah. Tapi waktu itu tidak jadi perang karena kaum musyrikin menyerah sebelum berperang. Nabi SAW memegang Makkah di tahun ke-9. Setelah tahun ke-8 itu banyak orang masuk Islam. Di antaranya ini kabilah Bani Amir. Mereka datang kepada Nabi SAW. Namanya mereka baru masuk Islam. Sehingga karena kebodohannya muncul ucapan yang tidak dibenarkan dalam syariat. Nabi SAW mengingatkan mereka dalam hal tersebut. Mereka bilang, anta sayyiduna.
Engkau wahai Rasulullah, sayyid kami, junjungan kami, pimpinan kami. Kata sayyid, biasa di masyarakat sebut sayyidina. Iya. Faqala, apa kata Nabi SAW meluruskan ucapan ini? As-sayyidullahu tabaraka wa ta'ala. Sayyid itu Allah, bukan Nabi. Pimpinan, junjungan yang tertinggi, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Nabi. Nabi SAW disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan dua penyebutan. Abd dan Rasul. Di dalam Al-Quran Nabi disebut sebagai abd, hamba. Juga di dalam Al-Quran Nabi SAW disebut sebagai Rasul. Dua ini sifat yang digelarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita. Makanya kita umatnya juga menyatakan Muhammad Abdullahi wa Rasuluhu. Tidak boleh lebih dari itu. Apalagi kata Sayyid. Lihat ini orang-orang yang baru masuk Islam di tahun ke-9 Hijriah setelah Fatu Makkah. Mereka bilang, Anta Sayyiduna. Engkau wahai Rasulullah Sayyid kami. Kata Nabi SAW, As-Sayyidu Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Pimpinan, junjungan kita yang tertinggi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Nabi melakukan ini? Kata para ulama, ini namanya Nabi menjaga batasan tauhid. Karena kapan kita memuji Nabi SAW berlebihan, bahaya. Akan mengantarkan kita kepada kesyirikan. Coba antum bisa melihat kepada orang-orang Nasoro. Ketika mereka mengatakan Isa adalah anak Allah. Bukan anaknya Maryam. Padahal di dalam Al-Quran Isa ibnu Maryam. Isa adalah anaknya Maryam. Itu yang disebutkan oleh Allah. Tapi mereka bilang anak Allah. Ini ucapan mengantarkan kepada kesyirikan besar. Setelah itu mereka mengatakan Isa adalah Allah. Setelah itu juga mereka katakan Salitu Salata. Isa adalah salah satu Tuhan yang disembah dari 3 Tuhan. Makanya ketika datang mereka ini, Nabi SAW meluruskan. Karena ini adalah pujian yang berlebihan. Kata Sayyid, pimpinan, junjungan. Nabi katakan, As-Sayyid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadits yang lain, dan ini yang lebih sahih lagi, riwayat Imam Al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tatruni kama atrati an-nasara ibn Maryam. Jangan kalian berlebihan memujiku sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan dalam memuji Isa ibn Maryam sampai mereka menyembahnya. Nah, ini Nabi SAW menutup pintu syirik. Pintu syirik. Kita tentunya sebagai umat beliau harus menjaga apa yang Nabi jaga. Banyak orang, kita bisa melihat orang-orang Sufiyah. Kelompok Sufi. Kenapa bisa mereka menyembah para wali? Dia sembah kiainya, dia sembah syekh torikonya yang memimpin tarekatnya. Kenapa? Yang mengantarkan mereka kepada hal itu adalah berlebihannya mereka dalam memujinya. Terlalu tinggi dia tempatkan. Lihat orang-orang yang menyembah Nabi SAW. Mengambil berkah dengan kuburan Nabi SAW. Bahkan kadang mereka di dalam doanya bilang, bibarokati Muhammadin. Dengan berkahnya Muhammad SAW. Dalam doanya disebutkan itu. Berlebihan dalam menempatkan Nabi di atas yang sewajarnya.
Yang Nabi SAW katakan di dalam hadis, qulu Abdullahi wa Rasuluh. Katakan, saya ini adalah hamba Allah, kata Nabi, dan utusan Allah. Tidak lebih dari itu. Dia bukan Allah. Bukan pula perantara, dalam artian kita pergi berdoa kepadanya supaya dia sampaikan kepada Allah. Bukan, itu syirik. Itu sudah jelas syirik. Ini kata Nabi SAW. Kemudian mereka, setelah Nabi menegurnya, jangan bilang sayyid. Mereka ganti kalimatnya. Kulna, katanya kami berkata, wa afdoluna fadlan. Engkau adalah orang yang paling utama. Wa adhamuna tulan. Engkau adalah yang paling agung kedudukannya di antara kami. Kata Nabi SAW, Kulu biqaulikum au bi ba'di qaulikum. Berucaplah dengan apa yang kalian ucapkan atau sebagian yang kalian ucapkan. Wala yastajriyannakum syaitan. Jangan sampai syaitan menyeret kalian kepada kesyirikan. Kita memuji Nabi SAW. Iya, itu hal yang bagus. Alhamdulillah. Karena beliau adalah Nabi, Rasul Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang paling mulia di antara Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Tidak diragukan. Bahkan siapa yang merendahkan Nabi Muhammad SAW kafir. Tidak diragukan itu. Orang yang merendahkan Nabi SAW maka hukumnya telah kafir. Beristihza, mengolok-olok Nabi SAW, hukumnya kafir. Tidak diragukan. Tapi bukan berarti kita boleh memujinya melebihi Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak dibolehkan. Beliau katakan di sini, jangan sampai syaitan membawa kalian kepada kekafiran, kepada kesyirikan. Ada perkataan kedua lagi, kita baca dulu. Kata beliau, wa an Anas radhiyallahu taala anhu, anna nasan, ini lebih umum lagi. Dari Anas radhiyallahu taala anhu beliau berkata bahwasanya orang-orang qalu, mereka berkata, ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini bagus. Ini yang sesuai. Karena Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Qur'an, Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Tapi setelahnya ini yang masalah. Ya khairona wa bana khairina. Wahai orang yang terbaik di antara kami dan anak orang yang terbaik di antara kami. Wa sayyiduna wa ibnu sayyidina. Sayyid kami dan anak dari sayyid kami. Karena mereka semua keturunan Nabi bilang apa? Sayyid. Sayyid. Dia gelar dirinya dengan itu. Apa sikap Nabi terhadap gelar ini? Ini tentunya teguran bagi orang-orang yang berbangga dengan gelar sayyid. Dengan gelar sayyid. Kata Rasulullah SAW, kata Anas, faqala, Nabi SAW bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qulu biqaulikum, ucapkan ucapan kalian yang biasa. Wala yastahwiyannakum syaitan. Jangan sampai syaitan memasuki hawa nafsu kalian, menyeret kalian kepada kesyirikan. Ana Muhammad, kata Nabi SAW. Saya adalah Muhammad. Abdullahi wa Rasuluh. Hamba Allah dan utusan Allah. Bilang saja, ya Rasulullah. Ya Nabi Allah. Itu sudah cukup. Ma uhibbu an ta'rifuni fauqa manzilati. Ma uhibbu an tarfa'uni fauqa manzilati allati anzalani Allahu azza wa jalla. Kata Nabi SAW, saya tidak senang, tidak cinta kalian mengangkat saya di atas kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala dudukan saya. Nabi SAW, dia adalah pimpinan dari seluruh manusia, pimpinan dari para nabi dan rasul.
Tapi beliau tetap hamba dan Rasul Allah. Tidak boleh diangkat melebihi itu. Iya. Seperti mohon maaf, tadi doanya Pak Imam, itu ngeri sekali. Fatihul Barokat, pembuka. Itu kan ucapan berbahaya itu. Melebihkan Nabi SAW. Seperti kalau kita dengar merinding, itu Allah itu. Yang dikatakan seperti itu Allah, bukan Nabi. Yang dikatakan seperti itu Allah, bukan Nabi. Iya. Karena yang memiliki hak untuk menurunkan manfaat, yang memiliki hak untuk mengangkat musibah, bahaya, atau kesusahan, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada selain Allah yang bisa sedikit pun. Tidak malaikat, tidak juga Nabi Muhammad SAW. Dan apalagi selainnya. Apalagi selainnya. Artinya kita boleh berucap dengan ucapan, doa-doa yang baik, tapi jangan yang syirik. Atau jangan yang mengantar kepada kesyirikan. Jangan yang mengantar kepada kesyirikan. Nah, ini penjagaan Nabi kita Muhammad SAW terhadap sisi tauhid. Iya, sisi tauhid. Karena kalau ini batal, tidak ada sholat yang berguna lagi dari kita. Tidak ada puasa, tidak ada zakat. Tidak ada lagi haji. Tidak ada lagi. Kalau ini sisi tauhid kita salah. Sisi tauhid kita salah. Iya. Ini dari Nabi kita Muhammad SAW belum langsung menegur langsung orang. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quran yang perlu kita pahami bersama, yang menjadikan kita mulia itu bukan nasab yang kita punya. Bukan nasab yang kita punya. Bukan. Adanya nasab itu penting untuk saling mengenal saja. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, kita semuanya. Wahai sekalian manusia, kata Allah, kami menciptakan kalian, ada laki-laki, ada perempuan. Bersuku-suku, berjenis-jenis golongannya. Itu kata Allah lita'arafu, untuk saling kenal, bukan untuk dibanggakan. Karena membanggakan nasab dan keturunan itu ciri jahiliyah, bukan ciri umat Islam. Kata Nabi SAW dalam hadis, arba'un min amril jahiliyah la yatrukunahun. Ada 4 dari perkara jahiliyah umat Islam tidak meninggalkannya. Ini tahdir, bentuk peringatan dari Nabi kita Muhammad SAW, ini bahaya. Di antara yang belum sebutkan adalah al-faqru bil ahsab. Berbangga-bangga dengan nasab. Keturunan. Saya keturunan Sayyid. Saya Andi Karaing. Andi Karaing Sultan. Macam-macam orang. Ini perkara jahiliyah. Islam tidak. Nabi SAW belum pernah berkata dalam sebuah hadis, ana sayyidu waladi Adam. Saya ini pimpinan anak Adam. Nabi SAW katakan, saya pimpinan anak Adam. Tapi wala fakhr. Tidak boleh ada kesombongan. Makanya beliau tetap katakan saya adalah Abdullah wa Rasuluh. Karena adanya nasab keturunan ini untuk saling mengenal. Perkara jahiliyah berbangga dengan keturunan. Sebagaimana sebaliknya, termasuk perkara jahiliyah adalah at-ta'nu fil ansab. Mencela nasab. Orang yang nasabnya bagus, dia cela nasabnya orang lain. Itu bahaya, itu perkara jahiliyah. Karena kita dicipta untuk nasab yang bagus, ada nasab yang biasa, itu bukan berarti itu menjadi ukuran kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan, itu hanya untuk saling mengenal. Kemudian Allah tegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling bertakwanya.
Makanya kenapa Nabi kita Muhammad SAW adalah pimpinan seluruh manusia. Kenapa Nabi SAW adalah pimpinan para nabi dan rasul? Karena beliau yang paling bertakwa. Kata Nabi SAW, inni atqakum lillah. Saya adalah orang yang paling bertakwanya di antara kalian kepada Allah. Yang paling bertakwanya. Makanya beliau dibilang Sayyidul Muttaqin. Pimpinan dari orang-orang yang bertakwa, tapi tidak ada kesombongan. Nabi SAW tetap beribadah. Beliau sholat sampai bengkak-bengkak kaki beliau. Nabi SAW tetap makan, juga berpuasa. Nabi SAW tetap menikah. Menikahi perempuan. Nabi SAW tetap makan dan minum. Nabi SAW tetap sakit. Sebagaimana manusia biasa sakit. Sebagaimana manusia biasa sakit. Bahkan beliau katakan, ana basyarun mitlukum angsa kama tansaun. Saya manusia seperti kalian. Saya bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Artinya tidak boleh kita mendudukan beliau melebihi posisi yang didudukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekedar dua contoh dari hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Banyak contoh lagi yang lain dan mudah-mudahan tercukupkan dengan yang kita baca di banyak pertemuan sebelumnya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang yang datang, ya Rasulullah, di masa jahiliyah saya pernah bernadar untuk berkurban di satu tempat yang bernamanya Buana. Nabi SAW namanya nadar kan wajib ditaati. Apalagi nadarnya dia bilang menyembelih karena Allah. Tapi di tempat yang bernama Buana. Nabi tidak langsung bilang, silakan penuhi nadarmu. Nabi bertanya dulu, hal fiha watanun min ausan al-jahiliyah? Apakah di tempat itu ada berhala yang disembah oleh jahiliyah? Dia bilang tidak. Apakah di tempat itu biasa disembelih untuk persembahan sebelumnya di masa jahiliyah? Dia bilang tidak. Baru Nabi bilang, penuhi nadarmu. Semua itu ditanyakan, jangan sampai di sana ada berhala, sehingga bukan kita sembelih untuk Allah, tapi untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya penjagaan terhadap tauhid. Dan ini sudah lewat. Ini sudah lewat banyak contohnya. Banyak contohnya. Ini alhamdulillah kita cukupkan di malam hari ini. Dan insya Allah sisa satu bab. Mungkin bisa satu kali lagi pertemuan. Atau bisa saja dua kali karena belum sebutkan banyak hadis di bab terakhir. Kita masuk di tanya jawab. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan pertama. Ibu saya beberapa hari ini tidak sholat. Dikarenakan setiap sholat dan batuk pasti keluar air seninya. Apakah harus diulang atau diteruskan saja Ustaz? Iya baik, Masya Allah. Nabi SAW pernah datang seorang perempuan. Ini untuk menjawab pertanyaan ini kita melihat kisah di masa Nabi kita Muhammad SAW. Datang seorang perempuan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah inni ustahab fala athur. Wahai Rasulullah, saya selalu keluar darah, tidak pernah suci. Artinya tidak pernah berhenti darahnya, selalu keluar. Iya. Apakah saya tinggalkan sholat atau bagaimana? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepadanya, tawaddu'i likulli sholat. Cukup kamu berwudu saja setiap kali mau sholat. Artinya kalau keluar saat sholat, tidak mengapa. Karena ini penyakit. Karena ini penyakit. Ini dalil dijadikan sebagai dasar hukum oleh semua orang yang memiliki penyakit terkait dengan masalah buang air atau buang angin. Ada orang yang disebut dalam bahasa Arab salsal baul. Selalu kencing. Selalu kencing. Maka hukumnya sama dengan hukum ini. Yaitu dia cukup cuci kelaminnya di setiap waktu sholat dan wudhu. Sholat. Kalau keluar saat sholat, tidak berbahaya. Demikian pula perempuan
yang selalu keluar keputihannya. Begitu semuanya. Kalau sudah jadi penyakit, maka hukumnya dia cuci di awal sebelum sholat, kemudian wudhu sholat. Kalau keluar saat sholat, tidak masalah. Demikian pula Nabi SAW pernah ditanya oleh Al-Miqdad radhiyallahu ta'ala anhu tentang seorang lelaki yang selalu keluar madinya. Keluar madinya. Kata Nabi SAW, dia wudhu di setiap kali sholat. Jadi sama jawabannya semuanya. Maka demikian pula ibu kita tadi, dia cukup wudhu, cuci kemaluannya di awal sholat, kemudian wudhu. Kalaupun keluar saat sholat, itu tidak berbahaya dan tidak membahayakan sholatnya. Tidak perlu dia ulang, dia lanjutkan, sholatnya sah. Sholatnya sah, wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan, apakah yang tumbuh di leher itu Ustaz termasuk jenggot atau bukan? Bisakah dicukur? Jazakumullah khairan. Iya, jenggot itu disebut dengan lihya. Lihya itu yang tumbuh di lahyain. Ini namanya lahyain. Ini tulang pipi. Namanya lahyain. Sebelah lahat, sebelahnya juga lahyain disebut. Ya, dua tulang pipi. Di sini jenggot. Dua tulang pipi ini sama dagu. Dua tulang pipi ini sama dagu. Makanya para ulama membicarakan tentang yang ini, yang di bawah bibir. Ya, di bawah bibir itu kan tidak di dua tulang pipi. Para ulama mengatakan di situ tidak masuk dari jenggot, boleh dicukur. Walaupun ulama lain lagi mengatakan dibiarkan saja, walaupun syariat tidak menyinggungnya. Karena memang ini dibicarakan, apakah jenggot atau bukan. Dan para ulama mengatakan ini bukan jenggot, karena tidak ada di kedua tulang pipi. Bukan jenggot, tapi kalau dibiarkan saja, itu lebih bagus, lebih baik. Supaya kita tidak masuk dalam was-was. Demikian pula bulu yang ada di leher, sama hukum. Kalau dibiarkan saja, lebih baik, tapi kalau dia cukur, kan itu tidak masuk dalam tempat tumbuhnya jenggot, itu tidak mengapa. Itu sisi yang disebutkan oleh para ulama kita, wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya, manakah sholawat yang paling tepat diucapkan? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi SAW beliau ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, alimna kaifa salam alaik. Wahai Rasulullah, kami telah tahu bagaimana bersalam atasmu. Yaitu assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sudah diajarkan dalam tasyahud awal bacaannya. Maka kaifa nusolli alaik. Bagaimana caranya kami bersolawat kepadamu? Bagaimana kami bersolawat kepadamu? Maka Nabi SAW mengajarkan kepada mereka cara bersolawat. Ada beberapa bentuk lafaz dan semua lafaz itu tidak ada kata sayyidina. Semua lafaz yang diajarkan oleh Nabi SAW tidak ada kata sayyidina. Itu adalah tambahan orang. Yang tadi yang mengagungkan Nabi melebihi kedudukan beliau. Itu tambahan, dan tambahan itu adalah tidak sah dari Nabi kita Muhammad SAW. Boleh kita lihat hadits riwayat Bukhari Muslim, hadits riwayat Muslim atau di luar Bukhari Muslim, tidak ada kata sayyidina sedikit pun. Tidak ada kata sayyidina sedikit pun. Dikumpulkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala di dalam kitab Sifat Salat Nabi SAW. Boleh dilihat hal tersebut. Lafaz-lafaznya. Lafaz salawat. Tidak ada sama sekali yang pakai sayyidina. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa arti tarikah, hakikat, dan ma'rifah? Iya. Kata orang artinya hafal Quran dan hadis. Kalau tidak paham maknanya yang di atas. Dia bilang, kata orang, apa artinya hafal Quran dan hadis kalau tidak paham makna di atas?
seakan-akan ini syariat. Iya. Pertama, dalam agama kita, dalam Islam, dia hanya punya 3 tingkatan. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ada ihsan. Ini agama Nabi yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Jibril datang turun mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang agama Islam, maka Jibril datang dalam wujud manusia dan dalam bentuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama beliau berkata, "Mal Islam?" Apa itu Islam? Itu Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menjawab dengan rukun Islam yang 5. Kita semua insya Allah sudah mengetahuinya. Kemudian beliau ditanya lagi yang kedua, "Mal iman?" Apa itu iman? Maka Nabi SAW menjawab dengan rukun iman. Ini disebut tingkat kedua dalam beragama. Kemudian setelah itu beliau ditanya yang ketiga, "Mal ihsan?" Apa itu ihsan? Maka Nabi SAW menjawab dengan rukun ihsan. Mungkin jarang kita dengar rukun ihsan, yaitu ada 2 rukunnya. Kalau Islam ada 5, iman ada 6, ini alhamdulillah ada di sekolah, dari SD kita sudah diajarkan. Adapun ihsan 2, kata Nabi SAW, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Yaitu kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau tidak mampu itu, maka kamu yakin Allah melihatmu. Itu namanya ihsan. Ihsan ini tingkat tertinggi dalam Islam. Karena semua muslim belum tentu mukmin, belum tentu muhsin. Tapi kalau orang sudah muhsin, pasti mukmin, muslim. Karena tingkat tertinggi muhsin. Muhsin. Ini dalam Islam. Adapun tadi kata-kata tadi, tarikat, hakikat, ma'rifah, ini penggunaan yang digunakan oleh orang sufi. Tarikat dari kata artinya sebenarnya mudah, tapi ini istilah, bukan istilah yang dipakai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau tarikat dari kata toriko, ya yang masih ikut tarekat. Kalau hakikat yang sudah naik dari kata hakikoh, sudah ada wujud daripada penghambaannya. Adapun ma'rifah ini tingkat tertinggi menurut mereka, yang sampai tertingginya Allah menyatu dengan dirinya. Iya, yang mereka katakan kalian itu masih orang awam. Mau ulama sekuat apapun ilmunya, kalau masih mengambil dari yang mati, itu masih awam di sisi mereka. Mengambil dari yang mati maksudnya masih mengambil dari Nabi. Kan Nabi sudah meninggal. Kalau mereka katanya mengambil langsung dari yang maha hidup. Yaitu hatinya bilang Allah bersabda, Allah berfirman. Jadi tidak lewat Nabi lagi diambil ilmu. Itulah yang ma'rifah. Makanya mereka tidak berlaku lagi syariat Nabi SAW. Sudah tidak sholat. Kalau tanya, kamu sudah sholat? Itu yang sholat itu yang masih murid. Ini sudah, kamu jangan bilang tidak sholat. Mungkin saja dia sholat di Mekah. Iya, ini sudah tinggi. Nabi saja tidak sholat di Mekah kalau lagi di Madinah. Tapi ini begitu dia. Ini sudah tinggi. Pertama, istilah ini tidak bisa juga dijadikan bilang percuma hafal Quran kalau tidak tahu istilah ini. Ini kan istilah orang sufi. Bukan istilah Nabi kita Muhammad SAW. Iya, bukan istilah Nabi kita Muhammad SAW. Istilahnya sendiri adalah istilah mereka. Tidak ada sisi penamaannya dalam syariat. Kita saja disuruh sembah Allah Subhanahu wa taala sampai meninggal, itu Quran. Kalau mereka enggak, kalau sudah ma'rifah tingkat paling tinggi, itu sudah enggak sholat lagi. Sudah bebas, enggak pakai baju. Sudah halal yang haram, sudah enggak ada lagi kewajiban apa-apa. Enggak ada lagi kewajiban apa-apa. Itu dalam hal tersebut kita kalau kaji nama-nama begini jangan tertipu dengan yang disebutkan seperti itu. Dalam agama kita hanya dikenal dengan 3 tingkatan juga sama. Muslim, mukmin, muhsin. Bukan hakikat, bukan tarekat, hakikat, ma'rifah. Kemudian ada pertanyaan berikutnya.
Kita lihat lebih jelas lagi sedikit. Karena tulisan agak, Masya Allah. Kemudian berikutnya ini, apakah termasuk kesyirikan jika kita bertobat, jika kita berobat kepada seorang yang mengobati sakit yang kita rasakan dengan cara mengambil bacaan dari Al-Quran. Kalau dia memang bacakan ayat Al-Quran, dia bacakan Al-Fatihah dan selainnya, bukan syirik. Itu namanya ruqyah. Itu namanya apa? Ruqyah. Iya, boleh kalau dia bacaannya adalah apa? Surat Al-Quran. Surat Al-Quran. Adapun selain Quran yang dibaca itu baru dilihat apa yang dia baca. Apa yang dia baca. Karena mengobati dengan Quran yang disebut dengan ruqyah itu termasuk obat yang syar'i. Karena pernah di masa sahabat Nabi kita Muhammad SAW ada orang yang disengat, digigit dan hampir dia meninggal dari hal tersebut karena racunnya. Maka para sahabat membacakan kepadanya Al-Fatihah. Ketika pulang Nabi SAW membenarkan hal tersebut bahwa Al-Fatihah adalah ruqyah. Al-Fatihah adalah ruqyah. Bacaan yang bisa dibaca kepada orang yang sakit. Itu wallahualam. Kemudian berikutnya, apa hukumnya jika kita ditraktir dengan menggunakan kartu kredit? Iya. Halal untuk kita, tapi haram untuk dia pakai. Iya, haram untuk dia pakai. Adapun kita ditraktir karena halal hadiah dari orang tersebut. Dari orang tersebut. Tapi untuk orangnya salah. Haram baginya pakai kartu kredit. Karena masuk dalam hukum riba. Masuk dalam hukum riba. Kemudian berikutnya, apakah ada doa tertentu atau surat tertentu yang dibaca ketika membuka dagangan? Tidak ada. Tidak ada surat atau ayat tertentu. Iya. Dan tidak ada gerakan tertentu. Dan sebagian orang kalau dia buka tokonya, dia pukul dulu. Nggak tahu apa yang dia ketuk. Orang tokonya sendiri dia pergi pukul. Iya. Dia kasih bangun apa? Jin. Iya. Tidak ada bacaan tertentu. Tidak ada gerakan tertentu. Tidak ada gerakan tertentu. Bagaimana adab Rasulullah SAW setelah makan? Banyak hal dalam hal tersebut. Di antaranya adalah Nabi SAW setelah makan beliau tidak melap tangannya. Setelah yang disebut Nabi tidak melap tangannya kecuali menjilat tangannya. Ya, jangan sampai ada sisa-sisa makanan di tangan. Bahkan juga itu yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada kita umatnya. Siapa yang makan makanan, kata Nabi SAW, jangan dia mencucinya atau melapnya sampai dia menjilat tangannya atau dijilatkan tangannya. Iya. Dijilatkan maksudnya oleh, siapa yang mau jilatkan kita? Iya. Siapa yang mau jilatkan? Ini menunjukkan sunnahnya itu setelah makan, tidak langsung dicuci. Sampai kita menjilatnya sendiri atau dijilatkan oleh orang lain. Oleh orang lain. Orang lain di sini antum pahamlah. Ya, yang mau menjilat punyanya antum. Ya, tangannya antum. Habis? Yakin? Alhamdulillah. Ini alhamdulillah masih ada pertanyaan tapi ternyata tidak cukup waktu. Mohon maaf karena tidak sempat menjawab. Mudah-mudahan apa yang kita ambil di malam hari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.